telah resah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Golang Banua II, dan keresahan itu tidak bisa lagi ditahan, sehingga pada hari ini datang menemui pimpinan daerah untuk menyampaikan apa yang merupakan keresahan. Yang pertama, bahwa Kepala Desa Golang Banua II terindikasi pidana korupsi. Nah, ini sudah kita sampaikan kepada pihak penegak hukum, dan tadi Pak Inspektur sudah menjawab, besok akan diserahkan LHP-nya. Kita bersyukur, dan kepada pimpinan daerah kami mohon supaya hal ini segera diselesaikan. Yang pertama, tuntutan masyarakat Desa Golang Banua II, yaitu supaya kepala desa ini tidak lagi memimpin di desa. Mengapa? Karena memang ini sudah menjadi masalah di Desa Golang Banua II. Karena kalau tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat Desa Golang Banua II. Oleh karenanya, kami sebagai pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Akrinduk Sikabar Indonesia yang diberikan kuasa untuk mendampingi masyarakat, maka kami sini untuk memfasilitasi. Yang lebih jelasnya, biar hal ini disampaikan oleh Ketua BPD. Kepada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih kesempatan buat kami yang telah yang diizinkan dalam waktu siang ini. Yang pertama sekali yang kami hormati orang tua kami sebagai pimpinan daerah Kabupaten Selatan oleh Pak Wakil Bupati Selatan dan seluruh instansi atau jajaran yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang kami hormati orang tua kami Kapolres Selatan atau yang mewakili atau beserta anggota dan seluruh Bapak Ibu yang telah ada di sini. Sebelum kami menyampaikan sebagai aspirasi kita masyarakat Desa Golang Banua II, terima salam kami dengan bahasa daerah kita. Baik, yang pertama sekali yang kami sampaikan kepada pimpinan kami yang terhormat, yaitu berdasarkan dengan indikasi korupsi yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Golang Banua II atas nama Osaraji Duhur Laia SPD sebagai pimpinan Desa Golang Banua II dari tahun 2020 ke 2021 ini, maka kami sebagai masyarakat Desa Golang Banua II memohon atau menyampaikan kepada pimpinan daerah kami tidak akan lagi menerima kepala desa sebagai pimpinan daerah, sebagai pimpinan desa kami di Desa Golang Banua II, karena banyak yang menjadi kerugian kami yang dibuatnya, dan banyak kali tingkat lakunya yang ada di sini. Kepala Desa Golang Banua II telah memotong gaji atau honor perangkat desa dengan alasannya sesuai dengan peraturan Kabupaten Selatan bahwasanya gaji atau honor perangkat desa dan kepala dusun dipotong 150.000 per bulan selama 5 bulan. Kemudian semua dana-dana desa yang sudah anggaran-anggaran yang sudah ada di RKPD maka tidak ada tersalur di desa. Contoh, ada kegiatan PKK 48 juta sampai saat ini belum kami terima di Desa Golang Banua II atau PPK-nya secara berikut dana olahraga pemuda olahraga di Desa Golang Banua II sesuai dengan penyampaiannya pada RKPD 15 juta. Sampai saat ini hanya satu lusin baju khas baju olahraga yang telah diberikan kepada pemuda Desa Golang Banua II, yang mana lainnya tidak ada yang kami terima. Betul. Setelah itu lagi semua dana dan semua kuota Desa Golang Banua II tidak akan bersedia kepala desa memberitahu kepada kami, sehingga spanduknya sampai saat ini atau baliho yang ada di Desa Golang Banua II dari tahun 2020 sampai saat ini tidak ada dipentaki sama kami.
sehingga ditanya kepada kami oleh pihak penegak hukum, berapa dana kalian di Golongan Wadua? Kami masyarakat desa Golongan Wadua tidak akan mengetahuinya semua. Kemudian lagi, kepala desa Golongan Wadua sering kami rosadi buatnya kalau ada kebutuhan kami administrasi dokumen-dokumen itu, karena kepala desa Golongan Wadua tidak ada lagi berada di desa Golongan Wadua. Di desa Sinar Sesuai dia berada, di situ ada rumahnya, padahal tidak sesuai dengan janjinya sebelum pemilihan kepala desa, bahwa saya apabila terpilih saya sebagai kepala desa di desa Golongan Wadua, maka saya akan berada di desa Golongan Wadua. Betul itu? Nah, berikutnya lagi, ada kami lihat di situ, ada anggarannya, ada rehabilitas desa, balai desa, sampai saat ini tidak ada yang direhabnya. Dan kemudian stunting, jumlah peserta stunting sama kami, imunisasi dengan ibu hamil hanya 82 orang, padahal jumlahnya dana yang diterima dari bank 58.200.000. Sudah kami diberikan sama kami kepada anak-anak kami hanya SKM setengah kilo itu yang harga 16.000. Apakah itu sudah? Yang lainnya semua itu untuk kepala desa. Benar itu semua? Kemudian lagi, yang kami yang tidak kami senang kepada pemimpin kepala desa Golongan Wadua, semua perangkat desa dalam mengelola dana desa itu tidak dilibatkan semua perangkat desanya dari sekdes kemudian jajaran. Dia sendiri yang mengelola, asal desanya di rumahnya bukan di balai desa. Ya. Disaksikan dan dibuktikan oleh pengaudit di desa kami dari inspektur, bahwa saya di situ dilihat atau di situ tinggal asal desanya di rumahnya sendiri. Kemudian ditipu-tipu kami. Sebaiknya dia menarik dana desa dengan keuangan sampai di rumahnya atau sampai di pertengahan jalan, dimintanya sama bendahara, dana itu tanpa dibuat kwitansi atau keterangan penerimaan, sehingga bendaharanya dilaporkan kepada kami oleh BPD. Bagaimana kalau terjadi sesuatu hal? Jadi sampai saat ini belum diberikan keterangannya bahwa dia sudah meminta dana itu, padahal di kecamatan atau di kantor camat, di kantor desa atau di jaksa sudah mengaku sudah diterimanya, tetapi tidak bersedia menandatangani kwitansi kepada atau memberikan bukti kepada bendahara. Jadi itu yang kami tidak senang, seakan-akan kepala desa itu menjadi lahan bisnisnya desa Golongan Wadua. Jadi dengan ada hal-hal yang lain, tidak pernah ada pembinaan kanak-kanak di desa kami selama Dede memimpin sebagai kepala desa, maka dibuat dalam anggaran itu 6 juta sampai saat ini tidak pernah dilakukan. Betul itu? Jadi dalam hal itu kami mohon kepada pimpinan Kabupaten Selatan sebagai orang tua kami yang mengambil keputusan dalam satu hal, aspirasi masyarakat supaya ditindak selanjutnya. Karena kemarin beberapa kali kami datang di kantor Bapak di Inspektorat, bahwa LKP atau hasil pelaporan kami belum ada dari inspektur, tetapi dalam pertemuan di kantor Kapolres tadi, beliau mengatakan besok paling terlambat jam 12 besok sudah sampai di meja pimpinan Kabupaten Selatan. Maka dalam hal ini kami masyarakat desa Golongan Wadua memohon kepada Bapak pimpinan Kabupaten Selatan supaya diberi jawaban kepada kami. Jangan kendala dana desa kami, merugikan desa kami, merugikan. Saya sudah menyampaikan tadi di Polres, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat di seluruh desa. Jadi sampai di desa Golongan Wadua bukan rakyat yang menerima, tetapi kepala desa sendiri yang menggunakan. Betul itu? Jadikan lahan bisnisnya desa Golongan Wadua.
pimpinan supaya dia tidak lanjut, jangan bersambungan dan jangan lagi terjadi hal demikian kepada masyarakat Desa Gulapan 22. Ya, dengan kami masyarakat Desa Gulapan 22 datang di hadapan orang tua kami yang ada di depan kami supaya dan menyampaikan kami tidak akan lagi menerima kepala desa Gulapan 22 sebagai pimpinan desa Gulapan 22 dari saat ini sampai selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Baik, akan diserahkan sebagai tuntutan kepada pimpinan daerah bahwa memang ini merupakan tuntutan masyarakat. Kami mohon lewat pimpinan daerah supaya hal ini segera dituntaskan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat. Demikian pimpinan daerah. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Yahoo. Mereka. Nah, ini baru Indonesia Raya. Pertama yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah, Pak Kasat dan seluruh TNI Polri yang hadir hari ini, Pak Inspektur, Pak Irban, seluruh staf, dan terlebih-lebih masyarakat Golam Banua II yang dibantu dengan DPD Aprindo Kepulauan Nias. Terima kasih. Bukan kita tidak terima di ruangan, perlu saya jelaskan dulu bahwa ya karena aturan prokes, ya malahan ini kalau sesuai dengan prokes caranya sudah kita melanggar, ya itu perlu kami jelaskan dulu. Tidak mengurangi rasa hormat dan penjelasan kami. Kalau di depan ini kami jelaskan apa yang diharuskan dan yang dituntut oleh saudara-saudara saya dari Golam Banua II. Pertama, kami siap menerimanya. Ya, saya tadi kenal waktu disampaikan aspirasi, biar juga saya sampaikan. Kita duduk bersama ini. Satu dulu kita sepakat bahwa di Nias Selatan ini kita bersama-sama jangan hidup koruptor di Nias Selatan. Itu yang pertama. Ya? Nah, itu yang pertama. Kedua, ini sudah kami terima. Ya, aspirasi dari Golam Banua II. Tanpa saya jelaskan lagi, saya bacakan lagi, tapi pertama, ya karena ada di sini pencopotan kepala desa ada aturan. Jangan dipaksa pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan hari ini dicopot karena masih belum melalui tahapan-tahapan. Itu dulu, karena tadi menggebu-gebu bahwa dicopot, kami tidak mau menerimanya hari ini sampai selama-lamanya. Itu perlu penjelasan itu. Baru kedua, di sana ada dibilang bahwa pemotongan gaji perangkat desa adalah sesuai dengan peraturan Bupati Nias Selatan. Tidak pernah ada peraturan Bupati Nias Selatan masalah pemotongan honor perangkat desa. Ya, tidak ada apa-apa. Ketiga, benar Pak Inspektur, kami sudah duduk bersama bahwa LHP jangankan jam 12 besok. Ya. Saya kasih waktu sama Pak Inspektur, ya jangan sampai jam 12, kalau sudah siap hari ini Pak Inspektur, serahkan dan kita akan lihat. Ya. Tenang, ya. Kalau kita emosi dalam hal menyampaikan aspirasi Bapak Ibu, maka kita tidak bisa mengambil jalan keluar. Ini bagus, kita interaksinya bagus ya. Bapak Ibu adalah saudara-saudara kami, kami juga adalah saudara-saudara Bapak Ibu. Ya, tidak ada orang lain. Kalau kita duduk bersama, kita bahas bersama, ini selesai. Jangan dulu juga dipaksa pemerintah daerah sekarang copot, nanti pelanggarannya kami yang melanggar aturan. Jelas dalam hal pemilihan kepala desa ada surat pernyataan bahwa apabila menang harus tinggal di desa tersebut. Kalau itu benar nanti kita proses.
Kita akan proses Bapak Ibu. Ya karena itu di atas mitra 10.000 Bapak Ibu. Ya. Itu baru. Ya. Minggu ini kalau sudah masuk hari ini atau besok paling lama jam 12, maka minggu ini juga kami akan turunkan disposisi. Tapi Bapak Ibu biar jelas, biar paham bahwa ada prosesnya semua. Tidak seketika itu kalau sudah keluar LHP dari inspektorat, Bupati menyatakan copot. Kalau dia bersalah dalam kesimpulan ini, ada proses hukum Bapak Ibu. Kita sudah menyampaikan tadi bahwa kita sepakat bahwa koruptor jangan hidup di Nia Selatan. Maka dalam hal itu kita mengikuti proses, kita taat pada aturan, kita taat pada ajas. Nah kita sepakat dalam hal ini. Maka sepakat juga kita bahwa biarlah melalui proses. Walaupun hanya 2 orang yang bicara mewakili, ya itu sudah semua bicara. Kalau kita sepakat bahwa kita melalui proses, oke. Tapi jangan dipaksa hari ini bahwa pemerintah daerah mengeluarkan copot kepala desa. Harus kita sepakat dalam hal itu. Ya, karena ada aturannya, koridornya semua. Ya, kalau misalnya dia sudah meninggal dunia, memundurkan diri, jadi tersangka, itu masih belum tentu kita apa. Ya, mungkin pemberhentian sementara. Tapi kalau sudah ada putusan pengadilan, baru di situ pemberhentian dengan tidak hormat. Ini jabatan politik. Ya, ini perlu kami jelaskan kepada kita semua supaya kita pahami semua. Jangan kita mendesak pemerintah daerah untuk melanggar aturan. Kalau dia salah nanti, kalau sudah melalui proses hukum, jangankan Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah di belakang saya di depan Bapak Ibu. Karena kita sudah sepakat bahwa koruptor jangan hidup di Nia Selatan ini. Kita harus punya komitmen dalam hal itu. Perangkat desa yang hadir hari ini, 7 tahun. Perangkat desa. Ada bendara. Nah. BPD. Siapa ketua BPD? Nah itu udah jelas ke kami, Pak Inspektur sama saya. Jelas hari ini. Biasanya yang mendemo itu masyarakat, bukan perangkatnya, bukan lembaganya. Karena itu adalah satu badan dengan kepala desa. Nah ini perlu kami jelaskan, ya, biar dulu nanti diserahkan LHP kepada kita, kepada pimpinan daerah, ya, nanti kita turunkan disposisi. Apa hasil kesimpulan daripada laporan hasil pemeriksaan inspektorat? Nah itu kita tinggal lanjutin nanti. Bisa kami sampaikan nanti. Misalnya besok turun disposisi kami sampaikan bahwa kesimpulan adalah seperti ini. Bisa hanya 2 orang, Pak Sarumaha. Pak Sarumaha ketua DPD bisa. Kita ketemu hari Kamis. Tak usah lagi rame-rame. Ya, berdua boleh. Nanti saya jelaskan. Ini hasilnya kita baca bersama. Karena di negara Republik Indonesia ini tidak ada yang ditutupi Bapak Ibu. Ya yang salah sudah ada hukum. Tapi ingat, ini kan hanya praduga. Ya, jangan langsung kita bilang ini udah korupsi langsung. Praduga, iya Pak Sarma ya? Nah, iya. Nah itu. Nah ini kepada Bapak Ibu seperti itu penjelasan kami. Ya sabar, ya. Dalam minggu ini pasti sudah ada jawaban kepada Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam Yahudi. Merdeka! Merdeka! Kencang sedikit. Merdeka! Terima kasih.
Baik, terima kasih atas respon pimpinan daerah. Kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan daerah itu memberikan satu kepastian kepada kita seluruh masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk pimpinan daerah kita. Artinya ada satu hal yang harus kita ketahui dalam pernyataan beliau, bahwa koruptor tidak boleh dibiarkan hidup di Nia Selatan. Itu luar biasa. Oleh karenanya, sekali lagi pimpinan daerah, masyarakat Desa Kolombano II berharap banyak. Kalau bisa dipercepat, mengapa harus diperlama? Itu dia. Jadi kita berharap bahwa dengan secepatnya, sehingga seluruh masyarakat Desa Kolombano II tenang menunggu apa petunjuk dari pimpinan daerah. Jelas yang disampaikan pimpinan bahwa memang ini negara hukum, ada aturan. Kami tidak memaksakan, Pak, tapi kami hanya berharap bahwa segala sesuatunya dilakukan secara profesional, adil, dan itu untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Kalau ini yang dikedepankan, maka saya pikir Nia Selatan akan maju ke depan. Demikian saja, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah, kepada Polres, dan kepada seluruh yang hadir di tempat ini. Oleh karenanya nanti kita akan kembali ke tempat kita akan menunggu informasi berikutnya. Akhir kata kami ucapkan ya Allah. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pengunjuk rasa. Dengan ini kami dari Kepolisian Resor Nia Selatan mengucapkan terima kasih atas aksi damai yang baik, aman, dan tertib ini. Dan perlu kami imbau bahwasanya kita sedang di masa pandemi, yaitu daerah kita PPKM. Untuk itu kami mau untuk segera membubarkan diri. Atas pelaksanaan penyampaian pendapat pada siang ini yang kondusif, kami ucapkan terima kasih ya Allah, Polres Nia Selatan, mitra dan sahabat masyarakat. Demikian, terima kasih. Oke, yuk. Mana kabarnya? Mana kabarnya? Oke, baik, kepada seluruh pengunjuk rasa silakan menaiki kendaraan. Hati-hati Pak di jalan, atau ada kendala kabari kami. Di jalan sudah ada personil lalu lintas kita untuk menemani Anda, mengawali Anda di dalam melaksanakan